Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Azahra Kamila Audina dengan NIM 240951170 dari kelas A. Di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai Streptococcus pada babi yang disebabkan oleh Streptococcus suis. Pertama, saya akan jelaskan mengenai latar belakang dari Streptococcus suis, di mana Streptococcus suis merupakan bakteri gram positif yang banyak ditemukan pada saluran pernafasan bagian atas babi, khususnya di tonsil dan rongga hidung. Penyakit ini sangat penting karena tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi pada peternakan babi, tetapi juga bersifat zoonosis, artinya dapat menular ke manusia. Infeksi Streptococcus suis dapat menyebabkan meningitis, pneumonia, artritis, hingga kematian pada babi muda, terutama saat sistem kekebalannya masih lemah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penyakit ini pastinya sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian di bidang kedokteran hewan. Kasus Streptococcus ini sering terjadi di peternakan babi dengan kepadatan yang tinggi dan sanitasi yang kurang baik. Sebagai contoh kasus, pada salah satu kasus yang dilaporkan di peternakan babi di Asia Tenggara, beberapa ekor babi muda mengalami demam tinggi, tidak mau makan, dan tampak kehilangan keseimbangan. Beberapa di antaranya menunjukkan gerakan berputar seperti kehilangan arah, dan sebagian ditemukan mati mendadak. Pada penyakit Streptococcus pada babi, hewan yang terinfeksi umumnya menunjukkan beberapa gejala klinis yang cukup khas, di mana gejala pertama sering terlihat adalah demam tinggi, yaitu suhu tubuh dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, di mana kondisi ini biasanya disertai dengan lesu dan hilangnya nafsu makan atau anoreksia, sehingga babi tampak lemah dan tidak aktif seperti biasanya. Pada kasus yang lebih parah, bakteri Streptococcus suis dapat menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan meningitis yang ditandai dengan kehilangan keseimbangan, gerakan memutar, dan juga kadang kejang. Selain itu, infeksi juga dapat menyebar ke persendian yang menyebabkan pembengkakan sendi atau artritis, sehingga babi kesulitan untuk berdiri ataupun berjalan. Jika bakteri menginfeksi saluran pernafasan, dapat muncul gejala kesulitan bernafas atau pneumonia, yang biasanya disertai dengan nafas yang cepat, terengah-engah, dan terkadang batuk. Semua gejala ini menunjukkan bahwa infeksi Streptococcus dapat bersifat sistemik dan berpotensi fatal, terutama pada babi muda atau babi dengan daya tahan tubuh yang rendah. Penyakit ini juga memiliki agen penyebab, yaitu Streptococcus suis serotipe 2 yang paling sering ditemukan sebagai agen penyebab, lalu penularannya bisa melalui kontak langsung antar babi, luka kulit, ataupun aerosol, dan faktor resikonya juga bisa dikarenakan lingkungan kandang yang lembab, ventilasi yang buruk, stres, penyapihan dini, dan kepadatan kandang yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagnosa dan juga pengobatan, di mana diagnosis dari Streptococcus pada babi dapat dilakukan berdasarkan gejala klinis seperti meningitis, artritis, dan juga pneumonia. Untuk memastikan, dilakukan kultur bakteri dari jaringan otak, sendi, ataupun juga darah, di mana hasil kultur tadinya akan menunjukkan bakteri gram positif dengan sifat hemolitik pada agar darah. Selain itu, metode PCR dan penentuan serotipe juga dapat digunakan untuk identifikasi yang lebih akurat terhadap Streptococcus suis. Pengobatan Streptococcus pada babi dilakukan dengan pemberian antibiotik seperti penisilin, ampicillin, ataupun cefalosporin. Selain itu, diberikan juga pengobatan simptomatik berupa antipiretik untuk menurunkan demam, rehidrasi untuk mencegah dehidrasi, serta perawatan intensif agar kondisi babi cepat pulih, di mana babi yang terinfeksi perlu diisolasi guna mencegah penularan ke hewan lain dalam satu kandang. Selanjutnya, pencegahan Streptococcus pada babi dilakukan dengan menjaga sanitasi kandang dan ventilasi yang baik agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Kepadatan berlebih serta stres pada babi harus dihindari karena dapat menurunkan daya tahan tubuh dan memicu infeksi. Di daerah yang endemik, vaksinasi dapat diberikan untuk menurunkan angka kejadian penyakit. Selain itu,
Pekerja kandang sebaiknya menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan guna mencegah penularan dari hewan ke manusia. Sebagai kesimpulan, Streptococcus suis merupakan salah satu penyakit penting pada babi yang berdampak besar bagi kesehatan hewan dan juga manusia. Penyakit ini dapat menyebabkan infeksi berat seperti meningitis dan pneumonia pada babi, serta menimbulkan risiko zoonosis bagi pekerja peternakan. Oleh karena itu, penerapan biosecurity yang ketat, sanitasi kandang yang baik, serta vaksinasi pada daerah endemik menjadi langkah utama dalam pengendalian penyakit ini. Dengan pengelolaan yang tepat, produktivitas babi dapat meningkat dan risiko penularan ke manusia dapat diminimalkan. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai kasus Streptokokosis pada babi. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.